Jadi belakangan waktu ini lagi rame sebuah berita yang cukup miris ya, di mana ada salah satu booth minuman alkohol mengadakan challenge untuk baca ayat suci Al-Quran, ya spesifik itu baca surat At-Tuha, dan berhadiahkan minuman keras. Tentu ini menjadi sebuah hal yang miris dan ironis banget ya, karena challenge itu kan baca surah Al-Quran gitu, yang mana itu sakral banget, tapi berhadiahkan minuman keras, yang mana minuman keras itu sendiri aja dilarang di dalam Al-Quran. Gue nggak ngerti tujuan itu apa, apakah cuma untuk bercandaan doang, jokes, atau lucu-lucuan gitu. Tapi kalau emang niatnya karena itu, ya jelas ini bukan bercandaan yang lucu gitu. Atau gue nggak tahu nih, apa emang murni bodoh aja gitu marketingnya. Nah dari insiden ini semua, akhirnya timbullah tuh kecaman dari banyak netizen, bahkan sampai ke MUI dan juga anggota DPR. Nah sebenarnya gimana sih kronologinya dan apa yang terjadi gitu? Nah makanya di video kali ini gue bahas itu semua. So disimak sampai habis. Jadi sebenarnya gini, kemarin itu ada acara festival musik yang diadakan oleh The Sun Project berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Nah, di sela-sela festival tersebut, itu di situ kan ada booth ya, dan ada satu booth yang namanya itu Newport, dia memang menjual minuman beralkohol. Nah, Newport ini tuh ngadain sebuah challenge untuk siapapun pengunjung yang datang, itu kalau misalnya mereka baca hafalan surat Al-Quran gitu, khususnya surat At-Tuha, mereka bakal dapat minuman alkohol secara gratis. Nah, sebenarnya dari mekanismenya ini tuh udah ngawur banget ya kan, lu baca surat Al-Quran tapi dapetin apa yang dilarang oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, akhirnya karena ada salah satu pengunjung yang di situ ngevideoin dan ngebagiin itu ke media sosial, akhirnya rame lah tuh insiden ini. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang kontroversial gitu dan sangat-sangat memicu amarah banyak orang? Ya karena logika aja gitu. Kejadian itu adalah sebuah ironi besar mencederai akal sehat. Karena Al-Quran sendiri itu adalah kalam ilahi yang disucikan dan identik dengan nilai-nilai ibadah. Al-Quran itu kan kitab suci yang dibaca oleh banyak umat muslim gitu kan. Dan itu menjadi pedoman bagi umat muslim. Sedangkan sebaliknya, minuman beralkohol itu adalah zat yang diharamkan secara mutlak dalam ajaran Islam. Jadi apapun itu alasannya, minuman beralkohol itu memang diharamkan gitu di dalam agama Islam. Jadi perpaduan antara bacaan ayat suci Al-Quran dengan minuman beralkohol yang jelas itu dilarang secara mutlak dalam agama, itu adalah sebuah bentuk dari pelecehan. Karena bayangin aja gimana nggak marah ya kan? Gua rasa yang non-muslim pun gitu ya, bukan yang muslim aja gitu, tapi yang non-muslim pun itu pasti akan nggak terima lah gitu. Kalau misalnya ada insiden seperti ini, karena ya marketing-marketing murahan seperti ini tuh jatuhnya kayak lu ngelecehin agama dengan konteks gua nggak tahu ya apakah niatnya tuh lucu-lucuan aja atau gimana gitu. Cuma yang jelas memadukan antara keduanya ini jelas-jelas keliru dan ya ini adalah bentuk dari pelecehan. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, dengan ada orang yang menggunakan ayat suci Al-Quran gitu ya buat challenge dan untuk marketingnya mereka, itu tuh udah mengkomersialisasikan agama demi gimmick marketing murahan yang semata-mata tuh cuma nyari viral doang. Kalau dari yang gue lihat ya, sekarang tuh banyak banget brand-brand yang menggunakan teknik marketing murahan ya karena mereka tuh, gue nggak tahu ya apakah mereka tuh udah kehabisan ide gitu atau emang murni goblok aja dari sananya gitu. Jadi mereka nggak tahu nih kira-kira teknik marketing kayak gimana lagi yang sekiranya tuh tetap bermoral tapi bisa menarik atensi banyak orang. Jadi makin kesini tuh saking udah habis idenya, mereka akhirnya pakai marketing murahan buat gimana caranya produk yang mereka promosiin itu naik secara cepat. Mereka nggak belajar kali ya sama kasusnya Holy Wings beberapa tahun lalu gitu. Kan Holy Wings juga pernah kena juga nih kasus seperti ini. Mereka menggunakan simbol-simbol agama gitu untuk marketing mereka. Dan yang gue heran ya, kok bisa gitu ada orang yang kepikiran gitu untuk bikin hal yang sama juga. Sekarang gini deh, bahkan kalau misalnya kita kesampingkan nih ya soal agamanya gitu. Secara perspektif marketing aja, ini tuh marketing yang jelek. Karena gue tahu ya, walaupun brand itu memang membutuhkan attention atau membutuhkan atensi, tapi harusnya bisa dibedain mana atensi, mana yang udah menyangkut reputasi. Ini orang banyak yang salah paham ya. Mereka tuh mengira yang penting rame aja gitu. Yang penting tuh orang ngomongin di mana-mana. Yang padahal mereka nggak bisa bedain mana yang sekiranya itu diomongin tuh hal-hal yang baik atau diomongin tuh dengan stigma negatif. Gue sering banget ya ngelihat kalau brand tuh kayaknya ngerasa seneng banget kalau misalnya brand mereka tuh diomongin di mana-mana, atau kalau misalnya brand mereka tuh diomongin di mana-mana, mereka ngerasa kalau campaign yang mereka lakukan itu berhasil. Itu goblok banget itu, karena lu gak sesederhana itu. Diomongin pun juga ya dengan konteks tertentu gitu, bukan diomongin hal yang buruk. Karena brand-brand itu harusnya sadar ya, kalau masyarakat itu tuh punya satu senjata yang benar-benar bisa memberikan dampak yang sangat signifikan banget terhadap bisnis, yaitu adalah boykot. Nah makanya brand-brand itu harus lebih berhati-hati lagi nih dalam memilih teknik marketing buat dipromosin ke masyarakat. Karena masyarakat tuh kalau misalnya mereka udah ngelakuin secara kolektif gitu ya, secara bersama-sama, kekuatan mereka tuh bisa sangat-sangat kuat dan bisa sangat-sangat berdampak kepada bisnis. Jadi buat orang marketing tuh jangan cuma dipikirin soal atensinya aja, tapi juga pikirin soal reputasi. Buat apa atensi naik ya kan, atensi tinggi, tapi kalau reputasi itu jelek. Apalagi kalau misalnya viral gitu ya, sampai kemana-mana, bahkan sampai ke institusi agama di Indonesia gitu, atau bahkan sampai ke DPR juga,
ini kan tentu bisa merusak reputasi juga ya kan. Karena kemarin gue baca tuh insiden itu sampai ke ketua bidang fatwa MUI gitu. Dan dia langsung ngeluarin kecaman keras karena menganggap kalau apa yang dilakukan ini tuh udah merendahkan kitab suci Al-Quran. Bahkan nggak cuma ke MUI doang, tapi sampai ke PBNU dan juga ke sejumlah anggota DPR Komisi 8. Karena bagaimanapun, kebebasan dalam mempromosikan produk itu nggak boleh lepas dari norma sosial dan juga norma agama. Apalagi kita ini tinggal di Indonesia ya, yang mana Indonesia kan punya berbagai macam agama dan juga berbagai macam kepercayaan dan juga budaya. Jadi ya marketing-marketing ini tuh harus bisa lebih berhati-hati lagi supaya nggak ngelanggar norma agama dan juga etika sosial. Tapi dari fenomena ini semua, sebenarnya siapa sih yang salah gitu? Cuma kalau dari yang gue baca gitu di media sosial, orang tuh banyak yang nyalain MC-nya. Karena kan memang yang mengadakan challenge tersebut tuh si MC-nya ya kan. Cuma jadi pertanyaan lagi adalah, apakah si MC-nya itu melakukan itu atas dasar tuntutan pekerjaan dia gitu? Atau memang dia dikasih kebebasan nih dalam mengisi acara tersebut. Tapi kalau memang udah di brief gitu misalnya, dan dia dikasih tawaran tersebut, ya salah dia juga, kenapa dia ambil ya kan? Tapi yang perlu dipertanyakan lagi, sebenarnya marketing itu siapa yang bikin? Atau yang bikin ide itu siapa gitu? Walaupun si MC-nya salah, tapi ya orang di balik yang membuat ide tersebut itu juga salah juga. Jadi kasus ini sebenarnya kalau emang mau nyalahin ya sebenarnya banyak yang bisa disalahin dari insiden ini semua. Ya walaupun memang dari pihak Design Project sendiri tuh udah klarifikasi juga ya soal insiden ini dan juga mengecam keras di lokasi tersebut. Dan kalau dari klarifikasi si Sound Project ini tuh mereka bilang kalau apa yang terjadi di booth tersebut itu tuh di luar dari kendali. Dan bahkan MC dari si booth ini tuh udah minta maaf juga gitu, udah klarifikasi juga kalau ya dia ngakuin salah. Tapi gimana pun tetap aja sih menurut gua ini kelalaian dan juga kebodohan ya. Karena kan lu harusnya tahu nih dari kejadian sebelumnya gitu kan, kayak ada brand yang udah pernah ngalamin hal sama juga lah gitu, ngelakuin pelecehan seperti ini dan akhirnya ya kena-kena juga kan. Cuman gue nggak habis pikir tuh, masa iya sih lu dari awal tuh gak kepikiran gitu kalau misalnya gue bikin begini kira-kira orang-orang pada marah nggak ya? Kira-kira bakal viral nggak ya? Kira-kira gue bakal kena hukum nggak ya? Mereka tuh apakah sedangkal itu pemikirannya atau sebenarnya tuh udah tahu, udah mikir tapi sengaja dibikin gitu. Dan gue udah capek banget sebenarnya dengan permasalahan di Indonesia ya, dimana ketika mereka melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu jelas-jelas apa ya? Bahkan anak kecil pun harusnya udah tahu kalau misalnya lu ngelakuin A, konsekuensinya itu bakal B, misalnya kayak gitu. Tapi tetap dilakuin, ujung-ujungnya ya udah dengan klarifikasi doang lepas. Kecuali kalau lu ngelakuin kesalahan-kesalahan yang sebagian besar itu di luar dari kendali diri lu gitu. Ya mungkin oke lah ya kan, lu klarifikasi, lu minta maaf, lu akuin lu bersalah dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau lu sedari awal ini udah tahu apa yang lu lakukan ini tuh jelas memang akan memicu amarah dari banyak orang, ya terus kenapa lu tetap lanjutin itu? Dan ketika video itu viral, lu rame, lu udah ngomongin di mana-mana, akhirnya lu cuma klarifikasi doang. Gue nggak nangkep nih logikanya itu kayak gimana gitu. Apakah karena masyarakat kita tuh sering memaafkan orang lain dan sering lupa? Karena ini jadi masalah di negara kita gitu. Orang tuh banyak banget ya yang pengen viral, pengen nyari nama, tapi dengan cara-cara kontroversial, dengan cara-cara senggol sana senggol sini gitu. Yang mereka tuh tahu gitu sebenarnya apa yang mereka lakukan itu pasti akan memicu keributan dan juga memicu amarah dari banyak orang. Tapi mereka tetap lakuin itu ya mungkin karena itu tadi mereka mikirnya ya udahlah tinggal klarifikasi, minta maaf dan akan selesai. Tapi gue nggak tahu ya apakah ntar endingnya ini dia bakal tetap proses hukumnya bakal tetap lanjut atau enggak ya, gue nggak tahu ya. Cuman ya ini jadi pelajaran buat kita semua juga ya sebenarnya. Ya lebih berhati-hati lagi lah dalam membuat apapun tuh di media sosial, apalagi sampai viral gitu. Atau ya sebenarnya nggak mesti di media sosial doang, tapi di lingkungan sosial pun ya kita juga harus berhati-hati juga. Apalagi sekarang tuh udah era media sosial ya, dimana lu ngelakuin kesalahan apa dan dibagi di media sosial terus viral, ya udah lu nggak bisa ngilangin itu. Sebenarnya niat video ini memang sederhana aja ya. Ini bentuk dari keresahan gue aja ketika gue ngeliat kemarin tuh berita tersebut itu, dan berita itu masalah itu rame ada di mana-mana gitu, dibahas di mana-mana. Dan ini juga adalah permintaan dari beberapa orang yang nge-DM di Instagram gue buat ngebahas fenomena ini gitu atau ngebahas insiden ini. Dan kalau buat lu yang pengen ngasih ide atau pengen minta ke gue gitu, misalnya ngebahas satu fenomena atau insiden tertentu, itu feel free banget buat lu tulis di kolom komen atau enggak lu bisa ke DM ke Instagram gue. Tapi gimana nih pendapat lu soal insiden yang terjadi kemarin ini? Apakah lu punya pandangan lain? Boleh banget buat tulis di kolom komen. Well, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.